Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, para ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih kita tentang pembahasan al-mashu 'ala al-khuffain, mengusap dua sepatu. Ya, mengusap sepatu. Bagaimana nantinya kalau kita berwudu kita pakai sepatu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mencopot sepatu kita, membukanya, atau kita tetap memakainya? Dan bagaimana cara kaifiyah, cara wudunya kalau seandainya kita pakai sepatu dalam mau berwudu, mau salat, mau berwudu dan pakai sepatu khuffain. Ini ya, khuffain. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim bahwasanya ya telah sepakat atau telah ijma bahwasanya bolehnya mengusap ya sepatu baik itu dalam keadaan safar baik dalam safar maupun dalam mukim. Ya, baik itu karena ada hajat maupun tidak. Baik. Jadi ijma' para ulama telah mengatakan bolehnya mengusap dua bagian sepatu. Ya. Tidak ada yang mesti sunnah ini kecuali orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij. Ya, tidak ada yang mesti perkara ini kecuali orang-orang Syiah dan Khawarij. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri, hadithi 70 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsah 'ala al-khuffain. Bahwasanya ada 70 hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap sepatunya. Ya, ada 70 hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap sepatunya. Ya, mengusap sepatunya. Ya. Sebagaimana hadis yang bisa jadikan hujjah tentang dibolehkannya mengusap sepatu ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari rawahu Ammas an Ibrahim an Hammam qala bala Jarir thumma tawadda. Bahwasanya Jarir dia kencing, kemudian dia berwudu. Wa masaha ala khuffain. Setelah wudu, ketika membasuh sepatunya, membasuh kakinya, dia enggak lepas sepatunya. Akan tetapi dia usap bagian atas kedua sepatunya. Ya, faqila taf'al hada. Maka dikatakan kepada Jarir, engkau melakukan ini? Faqala, dia mengatakan ya, na'am. Ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda. Karena sungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing, kemudian dia berwudu, ya. Wa masa 'ala khuffai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap sepatunya. Ya. Qala Amas, qala Ibrahim, berkata Ibrahim, kana yu'jibu hadzal hadis. Adalah menakjubkan mereka atau mengharamkan mereka hadis ini. Liana Islam Jarir kana ba'da nuzul Maidah. Karena Islamnya Jarir ini setelah turunnya surat Al-Maidah. Maksudnya surat Maidah surah apa nih, Pak? Tentang kewajiban berwudu sebelum salat. Dia baru masuk Islam. Ya, adalah Islam Jarir ini setelah turunnya
Surat Al-Maidah ini apa surat bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat maka basuhlah wajah kalian sampai membasuh kedua kaki. Maka ya para sahabat ini mengamalkan ya sunnah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berwudu, dia mengusap kedua sepatunya. Insyaallah kita jelaskan ya. Baik. Jadi ya tentang masalah mengusap sepatu ini adalah perkara sunnah. Perkara sunnah artinya ada dasarnya, ada dalilnya, ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW melakukan perkara ini. Ya, inilah dalil yang kita sebutkan tadi. Ya. Baik. Apa syaratnya seseorang boleh mengamalkan mengusap sepatu ini? Ya. Yushtaratu li jawaz mas'i ayyalbisa al-khuffayn ala wudu'. Disyaratkan dibolehkan mengusap sepatu ini hendaklah dia memakai sepatunya ini dalam keadaan wudu. Jadi sebelum dia memakai sepatu ini, maka terlebih dahulu dia harus wudu yang sempurna, seperti wudu salat. Baru dia pakai sepatu. Ya. Sebagaimana dalam hadis an Mughirah an Syu'bah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Bahwasanya pada satu hari saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam ya dalam suatu perjalanan. Fa faragtu alaihi min al-idawah fa ghasala wajhaha. Maka aku tuangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air, maka Rasulullah membasuh wajahnya, wa dhira'i, dan membasuh kedua tangannya, ya, wa masaha bi ra'si, kemudian Rasulullah mengusap kepalanya. Tsumma ahwaitu li anzi'a khuffai, kemudian saya ingin melepaskan kedua sepatunya Rasulullah. Ya, Rasulullah sudah membasuh wajahnya, membasuh tangannya, mengusap kepalanya. Pas membasuh kakinya, sahabat tadi ingin melepaskan siapa? Kedua sepatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'huma, kata Rasulullah, biarkan sepatu itu tadi. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, sesungguhnya aku ya ketika sebelum aku memasukkan sepatu atau memakai sepatu tersebut, aku telah berwudu seperti wudu salat. Famasa 'alaiha, maka Rasulullah mengusap bagian atas sepatunya. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnahnya perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengusap apa? Kedua bagian sepatunya, ya. Nah, jadi sunnah ya ketika seorang sudah berwudu dan wudu sempurna, kemudian dia melakukan perjalanan atau dia mukim, dia pakai sepatu khuf, ya, dia menutupi kedua mata kakinya, maka ketika dia batal wudunya, otomatis dia ingin berwudu lagi untuk melaksanakan salat. Maka ketika dia berwudu, ya sudah basuh wajah, tangan, dan mengusap kepala, maka ketika membasuh kaki tidak usah dicopot, tidak usah dibuka sepatunya, cukup diusap bagian atas sepatunya. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa tadi? Tidak berwudu. Hendaknya dia berwudu sebelum memakai sepatu tadi. Ya, itu syarat. Baik. Berapa lama boleh kita mengusap ini? Ya. Bolehnya mengusap ini bagi orang musafir itu selama 3 ayyam wa laili, yaitu 3 hari 2 malam. Bagi orang melakukan perjalanan, boleh dia mengamalkan mengusap ini selama 3 hari 2 malam kalau dia perjalanan. Biasa lewat dari 3 hari 2 malam tu, boleh lepas sepatunya, wudu seperti wudu sempurna lagi, baru pakai sepatunya. Ya. Kalau dia mukim yauman wa lailah, 1 hari 1 malam. Ini kalau dia mukim. Kalau dia musafir 3 hari 2 malam. Ya, kalau dia mukim 1 hari
1 malam. Baik. Bagian diusap. Apa bagian diusapnya? Ya, ada pun bagian diusap disarankan adalah dhahrul khuf, bagian atas sepatu. Ini aku sepatu pakai takian. Nah, bagian atas ekor misalnya. Enggak di bawah deh. Enggak bagian bawah sepatu deh. Bagian atas saja. Belakang enggak, bagian atas. Ya. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-din bi ra'yi." Kata Ali, kalau seandainya agama itu dengan akal, kata Ali, la kana asfalul khuf aula bil mashi min a'laha. Adalah bagian bawah sepatu itu lebih utama diusap dibandingkan bagian atasnya. Karena kalau secara akal kita pikirkan yang kotor itu mana? Bagian bawah. Tapi syariat menyuruh kita untuk mengusap bagian atas. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu dibangun di atas dalil. Di atas syariat. Dalil menunjukkan bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk mengusap bagian atas, bukan bagian bawah. Ya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala dhahir khaffain. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengusap bagian atas sepatunya. Wajib al-mashi ma yutlaq alaihi ismas. Maka wajib bagi kita untuk mengusap bagian atas sepatu tersebut, bukan bagian bawah. Ya. Kalau secara akal kita pikirkan, tidak masuk akal. Tidak, ini ibadah. Ini syariat harus diikuti. Ini contoh dari Rasulullah SAW. Bukan kita yang buat, tapi yang buat itu Rasulullah. Ya, karena Rasulullah SAW dia tidak melakukan sesuatu dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia tidak berucap dengan hawa nafsunya. Akan tetapi yang dia lakukan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu bagian yang besar. Kemudian bolehkah mengusap jawrabain wa na'lain? Kita pakai kaos kaki dan sandal. Maka para ulama mengatakan bolehnya kita mengusap jawrab, 2 kaos, dan na'lain, 2 sandal. Sebagaimana hadis dalam Syu'bah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan dia mengusap 2 kaos kakinya dan 2 sandalnya. Jadi mengusap 2 kaos kaki dan sandal itu boleh. Ya. Dengan syarat itu pun dipakai untuk salat. Antum salat, ketika antum mengusap wudu, lepas ada wudu untuk mengamalkan khufain. Ketika salat dibuka, kita salat pakai sepatu. Ya, karena Rasulullah SAW ketika perjalanan dia salat pakai sepatu. Kalau antum berwudu seperti ini, artinya mengusap, kemudian salat pakai buka, tidak sah. Harus wudu seperti ya wudu biasa. Ya. Jadi kita amalkan ini salat pakai sandal. Tidak pakai sepatu. Ya. Kayak misalnya antum ya pergi ke lapangan, pergi ke hutan-hutan, salat di sana. Ya. Namun kalau kita salat seperti ini, pakai karpet bersini, pakai sandal boleh? Enggak, ya. Kotor. Ya, disesuaikan kondisinya. Nah, apa saja yang membatalkan mashu ini, musab ini? Ya, membatalkan musab ini hadis salah satu dari 3 perkara ini. Yang pertama, habisnya waktu. Maksudnya habis waktu. Kalau orang musafir berapa tadi? 3 hari 2 malam. Kalau sudah habis 3 hari 2 malam, maka batal. Harus diulang dari awal lagi. Buka sepatunya, ulang dari awal. Ya. Kemudian junub. Kalau dia junub, tidak boleh, harus mandi. Ya. Kemudian melepaskan yang diusap itu dari kedua kaki. Ya, antum dah wudu, kemudian pakai sepatu. Ya, pas batal wudu antum buka sepatu antum. Maka bolehkah kita mengamalkan musab ini? Tidak boleh.
harus wudhu sempurna lagi. Kalau untuk sudah buka sepatu tersebut atau kaos kaki tersebut tidak berlaku lagi. Ya, maka ini 3 yang membatalkan ya tentang masalah mashu khuffain. Ya, mashu mengusap 2 bagian atas sepatu. Nah, Allah taala bisawab. Nah, ada pertanyaan Ikhwan? Aneh? Tidak kan? Berapa kali Ustaz? Usap sekali. Sekali dari atas ke bawah. Kaos kakinya di bagian mana Ustaz? Sama, bagian atas. Bagian atas maksudnya di bagian Nih. depan. Oh, depan. Masalah jangka waktunya itu yang musafir itu ada satu riwayat yang mengatakan 3 hari 3 malam. 3-2 malam. 3 hari 2 malam. Nggak ada 3 hari 3 malam. Tidak. Nggak ada. Baik, silakan Ikhwan tanya. Kalau sholat di tempat yang semak, Semak maksudnya rumput. rumput boleh untuk bagaimana? Pakai untuk bot. Sepatu bot lah kalau ladang kan? Boleh untuk usap. Berwuduk dulu sebelum kita menggunakan sepatu bot tu. Berarti wudunya 2 kali. Sekali. Misalnya antum berwuduk tadi ya. Antum masukkan sepatu. Batal wudhu antum. Antum mau sholat. Otomatis antum harus berwudhu kan? Maka ketika antum berwudhu sudah mengusap wajah, tangan, ya maka ketika giliran kaki cukup diusap bagian hati yang lain. Ya. Kecuali antum junub. Kalau junub harus mandi. Kalau terus mandi, kalau misalnya nggak ada air gimana Dok? Enggak ada air tayamum. Tayamum kayak kita mau sholat kalau Iya, tayamum. Kalau enggak ada air ya. Baik, ada lagi soal kan? Kalau sholat, kalau dalam keadaan dingin, misalnya kan cuacanya dingin, kayak subuh kan, itu kalau kita khawatir sakit itu gimana? Atau dipaksain mandi? Kalau antum khawatir mencelakakan antum air tersebut, maka boleh ganti dengan tayamum. Ya. Nah, ada lagi kawan? Kalau mandi minum di sebelum subuh Ustaz, kadang ada yang bertahan dingin Ustaz. Perairannya boleh. Boleh. Nak tahan tuh keding mandi angin aja boleh. Ada juga yang malas yang mengapa? Oh. Air itu. Jadi tayamum aja? Air dingin dipaksain aja gitu. Enggak, boleh. Jangan aja boleh. Ya, jangan aja boleh. Baik, kita mandi, masuk mandi ya. Jadi Ustaz, kalau untuk sekarang situasi sholat dengan cara mengusap sepatu itu mungkin jarang terjadi atau gimana? Ya, memang jarang. Karena kondisi kita sholat kita pakai masjid, pakai tikar ya. Nah, kalau antum misalnya dalam perjalanan tentara-tentara tuh, orang tentara pas latihan tuh nggak ada sempat wudhu sempurna kayak gitu. Kadang tidur kok pakai sepatu. Syariat seperti biasa, sholat biasa ya? Sholat biasa. Kalau sepatunya terinjak najis misalnya Dok? Kalau tidak najis dibersihkan di tanah. Kan ada pernah belajarkan bagaimana cara membersihkan najis yang ke sepatu ya, bagian bawah sepatu cukup diusapkan dengan tanah. Kalau nanya yang materi di awal boleh nggak Dok? Nah, tentang masalah Tentang masalah ini yang apa namanya di kuburan kan banyak di tempat kita nih kan daerah-daerah di Indonesia bertawasul dengan kuburan. Ada yang Syekh Habib tuh dia katanya boleh, katanya kan banyak tuh pengikutnya kan boleh. Itu cara kita
membasminya itu bagaimana? Kan kita kan disuruh ini Membasmi ya. bukan kan kita kan Dakwah. Sampaikan. Sampaikan. Ya, sampaikan kepada mereka bahwasanya ini adalah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah saja, jangankan orang-orang soleh, Rasulullah saja melarang umatnya untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat berkumpul. Ya, kata Rasulullah SAW, la taj'alu qabri 'idan, kata Rasulullah, jangan kalian menjadikan kuburanku tempat berkumpul-kumpul. Kuburan Rasulullah, apalagi kuburan selain Rasulullah SAW tidak boleh. Meskipun yang melakukan itu para habaib, ya, para habib-habib, para syekh-syekh, ustaz-ustaz berserban-serban mereka melakukannya. Ya, tidak ada. Tapi berziarah boleh ya kalau ke kuburan. Berziarah pun tidak ada dalilnya menziarahi kuburan tertentu, tidak ada. Kita tujuan menziarah itu adalah mengingat mati kan? Umum. Kuburan saat apa saja boleh. Tidak ada pengkhususan kuburan nih sebulan tertentu ziarah, nggak ada. Ziarah kuburan wali songo, wali itu, nggak ada. Ya, nggak ada. Menyinggung tentang kuburan tadi Ustaz, bagaimana kita sholat seandainya di kiblat masjid itu banyak kuburan? Mana hukumnya? Nah, di sini mah khilaf para ulama tentang masalah kuburan di depan masjid, ya, dan sebagainya. Ada yang mengatakan, ya, cukup dibatasi dengan pagar. Ini masjid, ini pagar, ini sudah boleh kita sholat. Oh, tidak pagar? Kalau hanya dinding saja, dinding, lebih baik nggak sholat di sana. Itu sudah lama gitu yang ditanyakan. Ya, jangan sholat sana, cari masjid Sementara lain. dalil mengatakan sholat kita di menghadap kuburan kan tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itulah. Ya, nggak ada pembatasannya dia. Langsung dinding saji, langsung kuburan. Ke kuburan tidak Iya, boleh. banyak sekali itu Ustaz. Banyak di mana banyak. Berarti Rata-rata kita kuburan di. nggak boleh kita sholat di sana ya. Enggak. Jadi memang kita baru singgah setelah sholat baru tahu, tapi nggak itu apa. Ulang sholatnya. Berarti ulang sholatnya. Apa hukumnya tadi Ustaz? Ya. Kalau tidak ada pembatas misalnya. Tidak sah. Tidak sah. Karena la tusallu ala kubur. Janganlah kalian salat menghadap kuburan atau di kuburan, tidak boleh. Ada larangan hadisnya. Iya. Berarti menunjukkan jangan itu, larangan itu berarti kita kalau salat di sana itu dosa. Salat kita tidak sah. Mau ulang salat lagi. Kalau kuburannya di apa tuh samping misalnya katakan kan masjid nanti di situ misalnya kuburannya. Termasuk bagian itu juga kalau mengatakan tidak boleh. Ya. Jadi kalau ada batas jalan, Kecuali ada batas ini kuburan, jalan. ada jalan umum, Iya, jalan. boleh. Istilah jalan umum sekira 1 meter lah. Jalan mau jalan kan? Ya, jalan. Ya. Jalan boleh. Boleh. Ya. Batasnya, tapi lebih afdalnya pagar. Kalau berjalan kemudian ada yang membaca surat Al-Quran di atas kuburan itu. Enggak apa? Kata mereka ada hadisnya seperti membaca Al-Fatihah atau Enggak ada. Hadis yang sahih menjelaskan tentang enggak ada hadis yang sahih menjelaskan tentang membaca Al-Quran kuburan ada. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la taj'alu kata Rasulullah la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan. Bagaimana rumah-rumah kuburan itu rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran di kuburan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun si mayat belum dikuburkan. Ini kan baca Yasin di Nah, iya, pas sebelum dikuburkan lagi baca Yasin. Hadis-hadis tentang masalah ini dhaif semua. Terutama membaca surah Yasin di kuburan atau membaca Yasin kepada semayat dhaif, tidak ada hadis sahih. Lemah hadisnya, tidak bisa diamalkan. Ustaz, kok di kami di situ dipanggil saya pada umumnya, setiap kematian itu adalah ayat hakim nomor setelah dimati, setelah dikuburkan, sempurna kuburannya itu datang malin adat nomor malin adat pokoknya baca-baca apa lah ayat Quran sudah cukup kira biaya ada aku baca Tidak ada sunnah Pak. ada
Nggak ada Kalau sunnah. menyampaikan lah Ustaz kamu dia termasuk apa lah Ustaz kamu kan? Ya, sampaikanlah kepada mereka bahwasanya ini perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan dicari dalil larang tidak ada. Kalau masalah ibadah, kan mereka yang ibadah itu dalil larang tidak ada. Perintahnya itu tidak ada. Kalau tidak ada perintah, tidak boleh dilakukan. Ya, jatuh itu nanti perbuatan bid'ah nanti. Ya, memang ya korek. Itu masalah ada dia emang masalah. Nah, Tahlil bagi ya, memang tahlil di kuburan apa sadanya, tahlil baca selawat setelah 3 hari setelah di kuburan, maka ini tidak ada asal usulnya. Tidak ada syariat. Takziah mas. Takziah mas. Takziah. Bila kematian itu ya. Kata takziah mengunjungi orang mati. Iya, kadang ada ceramah agama situ nasihat dari ustaz tuh. Iya, takziah menjawab situ ustaz. Kalau takziah ini hukumnya boleh ya. Takziah kita mengunjungi boleh. Mengunjungi orang mati di rumah itu mati asalnya boleh, tapi tidak boleh berlarut-larut lama-lama, tidak boleh disegerakan. Ya, Jangan baca-baca ayat tidak ada baca-baca ayat Quran apa sadanya atau pengajian dan sebagainya, tidak ada. Mengaji tidak ada. Tidak ada. Biasanya kan ada datangan ustaz gitu. Nanti khawatir kata nanti dia sifat berkumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal itu tidak ada dalilnya. Artinya itu memberatkan orang yang tinggal. Kita berkumpul di sana otomatis secara apa? Setumpurannya sediakan air kan gitu. Tidak ustaz. Tidak. Hah? Cuma mendengar tausiah aja gitu. Ya. Itu ambo rasa itu hanya sekedar apa? Pemanis atau mengalihkan ambo rasa. Ambo lebih bagus yang kita hindari. Ya. Masalah penyerahan jenazah itu, kalau di kebiasaan di masyarakat, sebelum kuburan siap, kan mayat belum dimandikan. Apa ada larangannya dalam agama? Enggak ada. Iya, boleh dan misalnya kan kalau jenazah sudah ada di rumah, kemudian kuburan belum siap, dimandikan dulu jenazahnya, menunggu jenazah sampai kuburan siap kan boleh kan? Boleh. Tidak ada masalah. Kan betul dulu. Tidak harus memandikan itulah selesai kuburan mandikan ya. Nah. Ya. Masalah kan itu deh Ustaz. Pokoknya keluar dalam aku itu dalam pari itu kok ibadah aku. Nah, makanya di dalam memandikan itu cara mandikannya itu harus dikeluarkan dulu. Makanya sebelum memandikannya itu dangkit yang mayat juga nah. Dangkit kepalanya ditokap koriknya. Sehingga keluar kotoran, dikembangkan kakinya keluar kotoran yang ada di ini. Itu bersihkan. Bukan hanya mandikan hanya sesiram saja, tidak. Ditagaknya sekali di apa? Tagak seketik kan? Ditokap koruk itu. Pelan kan? Baru keluar kotoran itu. Dibersihkan dulu. Kalau sudah dimandikan memang diwudukan. Ada sunnahnya diwudukan. Kalau seandainya masih ada keluar juga kotoran setelah mandikan, ya boleh untuk wudukan lagi. Boleh. Berarti sebelum dimandikan diwudukan dulu ustaz. Ya, kalau sebelum mandikan sunnahnya itu seperti kita mandi wajib. Diwudukan dulu. Mandi wajib keluar wajib. Bersihkan dulu kotoran yang ada. Iya. Selesai bersih kotoran, ya baru berwuduk seperti wuduk salat. Ya diwudukkanlah setelah keluar mandikan. Baru dimandikan. Baru mandikan. Ada warna putih saya di darah ada. Itu disunahkan Rasulullah SAW ketika mandikan pertama itu dia berdarah dulu. Palunya didarahkan kan. Ya insyaallah nanti ada kita bahas nanti masalahnya panjang urusan dalam penyelenggaraan jenazah. Ya ada insyaallah. Kalau tanya